Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manajemen dana bank. Jadi yang dimaksud dengan sumber dana bank itu adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dari sumber-sumbernya uangnya itu didapat dari mana aja? Yang pertama dari dana sendiri. Dana sendiri itu berarti modal sendiri, dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Sedangkan kalau deposan itu berarti hasil dari depositnya para deposan. Kalau pinjaman, pinjaman itu berupa dari pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri atau bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sedangkan dari sumber lain itu bisa dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan depositonya nasabah, seperti itu. Kalau manajemen dana, yaitu manajemen itu kan artinya mengatur. Di dalam manajemen, fungsi manajemen itu kan ada POAC, planning, actuating, organizing, controlling. Jadi ada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana cara memanajemen dana yang ada di dalam bank. Tujuan manajemen dana yaitu tujuan diaturnya dana di dalam bank yaitu yang pertama untuk memperoleh laba. Jadi di manage itu sumber-sumber dari bank itu kan ada dari tabungan nanti itu dialirkan ke penyaluran kredit guna untuk memperoleh laba dan sebagainya. Terus ada aktiva lancar dan kas cukup, jadi biar asetnya ada untuk tujuan aset lancar. Dan kasnya juga mencukupi dengan adanya deposan atau tabungan-tabungan dari nasabah, dia bisa mencukupi dana bank itu untuk memutar lagi di penyaluran kredit dan segala macam. Terus menyediakan cadangan, memenuhi kebutuhan itu memenuhi kebutuhan bank dalam beroperasi, misalnya menyalurkan dana, menyalurkan kredit, terus melayani nasabah, dan yang terakhir adalah pengelolaan bank. Nah, ini yang dimaksud dengan dana sendiri. Dana sendiri itu kan ada sumber-sumber dari pendanaan itu kan ada dana sendiri, deposan, pinjaman, sumber lain. Jadi dana sendiri itu ada CAR, Capital Adequacy Ratio, atau dana sendiri, modal sendiri memang. Deposan itu bisa berasal dari giro, deposit berjangka, tabungan, sertifikat deposito, deposit on call, rekening giro. Sedangkan dari pinjaman ada call money itu yang saya sebut pinjaman antar bank. Terus KLBI itu bantuan likuiditas Bank Indonesia. Terus sumber lain itu berasal dari setoran jaminan, dana transfer, SPBU, diskonto BI. Digunakan untuk apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan ada penyaluran kredit. Jadi semua dana ini digunakan untuk cadangan likuiditas, untuk mencairkan, ada untuk penyaluran kredit, untuk investasi, dan aktiva tetap dan inventaris. Jadi apa yang dimaksud dengan rekening giro? Rekening giro adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau falas yang dapat dilakukan setiap saat dengan cek, biliet giro, ATM, sarana perintah bayar lainnya dengan cara pemindah bukuan. Jadi itu rekening giro. Rekening giro sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kan ya. Yang kedua ada deposit berjangka, di mana deposit berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah diperjanjikan. Jadi tidak sama dengan tabungan biasa yang bisa ditarik kapan saja. Kalau ini sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga ada tabungan. Tabungan itu ya seperti tabungan biasa, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek, biliet giro atau alat lain yang dipersamakan. Jadi tabungan itu tabungan seperti biasa yang kita punya itu di bank. Jadi untuk menariknya cukup dengan ATM, tidak perlu cek.
Yang keempat, ada sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat dijualbelikan. Namanya sertifikat berarti bisa diperjualbelikan kalau misalnya menyimpan. Terus yang kelima, ada deposit on call, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan deposan dengan bank. Yang keenam, rekening giro terkait tabungan adalah rekening giro yang disukai nasabah dari cara penarikannya, tabungan disukai nasabah dari bunganya. Yang ketujuh, call money itu adalah pinjaman antar bank, sumber dana yang dapat diperoleh berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money yang digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi meminjam untuk kebutuhan jangka pendek. Yang kedelapan, pinjaman antar bank adalah pinjaman yang dilakukan antar bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah, misalnya untuk pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Sedangkan KLBI adalah kredit yang diberikan oleh BI, terutama kepada bank yang mengalami masalah kesulitan likuiditas. Jadi biasanya itu ada yang namanya BI itu memberikan kredit. Yang kesembilan, setoran jaminan adalah sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Yang kesepuluh, dana transfer adalah dana yang mengendap. Dana transfer seperti yang kita ketahui, dana yang mengendap, dananya orang itu yang mengendap di bank karena adanya kegiatan pemindah danaan atau pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Yang ke-11 diskonto BI adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes atau surat hutang yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Yang ke-12, surat berharga pasar uang, yaitu surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh BI. Nah, ini macam-macam pendekatan manajemen dana. Ada pool of fund approach, ada asset allocation approach. Kalau pool of fund approach itu dana yang diperoleh dari berbagai sumber diberlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana selanjutnya. Dana dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategi perusahaan. Itu. Sedangkan kalau asset allocation approach, dana yang diperoleh dari berbagai sumber tidak dianggap sebagai dana tunggal, sehingga dalam alokasinya diperlakukan secara individu dengan pertimbangan karakteristik masing-masing sumber dana. Nah, itu penjelasan mengenai manajemen dana bank. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.